saya tak kasih gambaran simpel. Bagaimana cara Pelindo membantu memperbaiki logistik cost. Sebenarnya kalau kita simplify itu gampang. Adalah memperpendek port stay dari suatu kapal. Yang dimaksud port stay itu adalah waktu kapal ada di pelabuhan. Sebagai gambaran gampangnya itu adalah bis kota. Bis kota akap antar kota, antar provinsi. Dia akan dapat duit apabila bis itu berjalan. Tapi kalau bis lama di terminal, paling-paling digunakan untuk gitaran. Jadi bagaimana cara Pelindo untuk memperbaiki logistik cost adalah memperpendek waktu kapal di pelabuhan. Sehingga sailing time, waktu belayar kapal semakin banyak, sehingga akan dibawa muatan per satu satuan lebih tinggi. Jadi contoh misalnya, kebetulan kami ada program pre-merger. Sebelum merger sudah ada melakukan improvement performansi operasi yang kebetulan dilakukan di Ambon mungkin 3-4 bulan yang lalu, di mana sebagai contoh kapal yang tadinya bongkar muat 3 hari untuk muatan yang sama saat ini sudah bisa dilakukan 1 hari. Bayangkan Mbak, 1 hari untuk kapal mungkin sekitar 1.000 TEU, mungkin sewanya saat ini mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 dolar per hari. Apabila 2 hari maka 14.000, itu baru 1 kapal. Bagaimana kalau efisiensi port stay dari kapal tersebut bisa berpendek? Tentunya waktu yang bisa digunakan untuk berlayar itu semakin bagus. Artinya fixed cost yang dibagi kepada unit, kepada kontainer atau kepada barang yang diangkut tentunya lebih pendek lebih sedikit. Dan ini yang akan lambat laun secara gradual itu akan memperbaiki logistik cost. Tapi bicara logistik cost itu kan rantainya panjang, rantainya banyak. Dan pelabuhan adalah salah satu dari mata rantai logistik cost. Dan di sini pelabuhan menjadi anchor. Tadi berdampak kepada inventory, kepada juga land transportation. Nah, challenge-nya adalah tentunya ini edukasi kepada semuanya dari barat ke timur bahwa pelabuhan itu harus bicara network. Dan tentunya sosialisasi dan deployment dari atas terminal-terminal yang sudah ditransformasi kepada terminal-terminal yang belum ditransform itu akan berpendek waktu transformasi. Karena yang ditransformasi dari suatu pelabuhan atau kita sebut saja kontainer terminal itu tidak hanya internal yang ditransform, tetapi semua stakeholder harus transform. Baik shipping line, baik cargo owner, baik forwarding, baik juga driver, baik internal maupun eksternal, itu ditransform semuanya. Jadi menjadi suatu orkestra yang baik. Jadi mentransform suatu pelabuhan, kami punya experience di salah satu pelabuhan kami di Pontianak, itu pada saat awal-awal itu membutuhkan 1 tahun untuk mentransform. Karena semua aspek harus transform. Jadi prosesnya itu adalah proses berbasis planning and control. Jadi sudah seperti conveyor, berjalan. Dan kalau untuk kontainer, itu setiap single kontainer itu dipantau dan dikontrol betul. Dia diangkut dengan alat apa, ditaruh di mana, pada jam berapa, semua terrecord semuanya. Dan ini adalah harus dilakukan untuk semua terminal, sehingga pada akhirnya seluruh terminal bisa mempunyai performansi yang sama, mempunyai proses yang sama. Karena sekali lagi ingat bahwa bicara kontainer, mungkin 60-70%, bahkan mungkin 80%. Customernya dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, mungkin hampir sama. Jadi kira-kira seperti itu. Demikian Mbak Alia. Baik, berarti transformasi dari segala sisi tidak hanya untuk menekan dari cost logistik dan juga tentunya mempertahankan efisiensi ya Pak Arief. Lalu kemudian apakah dalam proses merger ini juga... Ya, apakah nanti dalam proses merger ini juga meliputi penggabungan antara 2 anak usaha seperti IPCC dan juga IPCM? IPCC dan IPCM itu adalah suatu anak usaha dari Pelindo II yang mempunyai bisnis berbeda. Yang satunya kendaraan, yang satunya adalah marine service. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 klaster, peti kemas, non peti kemas, marine dan logistik. Tentunya IPCC adalah car itu akan digabungkan kepada non-kontainer, non-peti kemas. Sedangkan IPCM, di mana bisnisnya ada marine, akan digabungkan kepada klaster marine dan equipment.
Jadi tidak mungkin dua anak akan digambung, tapi akan ditarik ke atas. Dan IPCM kemungkinan besar dia akan mengkonsol seluruh kegiatan-kegiatan yang sejenis yang saat ini dilakukan oleh Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.